Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'du. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas kitab Al-Baihaqi, Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunan Al-Kubra. Kita masih dalam silsilah mempelajari kitab-kitab hadis. Sebelum kita berbicara tentang manhaj Al-Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya, kita sedikit menyinggung biografi beliau ya. Nama beliau, nama lengkapnya adalah Al-Imam Abu Bakar Ahmad bin Husain bin Ali bin Musa Al-Khosrujurdi Al-Baihaqi. Dan beliau bergelar Al-Imam Al-Hafidh. Beliau dilahirkan di Baihaq pada tahun 384 Hijriah. Dan kelahiran beliau pada bulan Sya'ban. Jadi beliau termasuk ulama keempat ya, 4 Hijriah. Abad keempat Hijriah. Kemudian tentunya Al-Imam Al-Baihaqi ini adalah seorang muhaddis, al-imam dalam bidang hadis, dan salah satu ya kenapa beliau menulis kitab ini adalah difa'an an madhab asy-Syafi'i. Adalah beliau ingin membantu atau memberikan argumen bahwasanya madhab asy-Syafi'i itu, madhabnya Imam Syafi'i itu sumbernya berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Makanya di sini dijelaskan sebab penulisan daripada beliau ini adalah untuk memberi dalil kepada khalayak umum tentang bahwasanya madhab al-Imam Syafi'i berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian komentar ulama kepada beliau ya, Al-Imam As-Suyuti mengatakan beliau diberkati dalam pengerjaan daripada kitab-kitabnya ya, karena beliau mempunyai niat yang baik, mempunyai pemahaman yang baik, mempunyai tujuan yang baik, mempunyai hafalan yang baik, dan beliau adalah orang yang menempuh daripada sirah atau jalan hidup ulama-ulama, di mana beliau qanaah dengan hal yang sedikit. Itu komentar Al-Imam Jalaluddin As-Suyuti. Kemudian teman-teman, kita akan langsung membahas manhaj dari kitab beliau. Karangan beliau sangat banyak ya sebelumnya. Dan di antara salah satu karangan beliau yang terkenal adalah kitab As-Sunan Al-Kubra atau As-Sunan Al-Kabir yang dicetak dalam 10 jilid ya. Dan juga banyak kitab-kitab beliau yang lain ya. Lebih dari banyak sekali, 30-an kitab. Kemudian yang menarik dari kitab beliau Sunan Al-Kubra ini adalah pernah dicetak di India ya. Nama pencetakannya Matba'ah Atharatul Ma'arif An-Nizamiyah di kota Hyderabad pada tahun 1344 sampai 1355. Nah, di sini teman-teman menjadi titik poin bagi kita ya. Ternyata buku-buku keislaman dalam bidang hadis itu banyak sekali ya dicetak di India, karena memang di India ini kita mengenal banyak para muhaddis ya. Terkenal dengan muhaddisnya, dan banyak sekali muhaddis-muhaddis besar yang ada di India. Makanya tidak heran bagaimana kitab-kitab hadis yang tebal-tebal itu banyak juga dicetak di India. Padahal di India itu bahasa ibunya bukan bahasa Arab. Mereka menggunakan bahasa Urdu ya, bahasa India. Tetapi buku-buku keislaman seperti ini yang tebal-tebal ini dicetak, terutama hadis. Kita sudah menjelaskan tadi sebab beliau menulis ini, di mana
tujuannya adalah untuk difa atau membela dari madhab al-Imam Asy-Syafi'i, bahwasanya madhab beliau sesuai dengan kitab was sunnah. Bagaimana manhaj beliau dalam kitab Sunan Al-Kabir ya? Kita akan sebutkan manhaj beliau dalam kitabnya. Yang kita nukil manhaj beliau ini dalam buku yang ditulis oleh seorang peneliti ya, bernama Ahmad Ismail Ibrahim Attal. Kita nukil dari beliau. Apa saja nanti mungkin kita tampilkan ya manhaj beliau dalam, kita tampilkan sedikit tabarukan, kita baca kitab Al-Baihaqi itu kita tampilkan. Yang pertama, bahwasanya ini adalah sebuah kitab yang berbentuk musnad. Maksudnya musnad di sini kalau dijelaskan di sini adalah semua hadis, semua athar, semua hikayah, cerita ataupun syair itu dijelaskan, disebutkan oleh beliau beserta dengan isnad, beserta dengan sanad, silsilah sanadnya. Itu yang pertama yang dijelaskan oleh Ibrahim Al-Tal itu ya. Kemudian yang kedua, beliau sangat memberikan perhatian terhadap matan, ya'tani bil mutun, di mana beliau menjelaskan pada matan hadis itu, menjelaskan perbedaan-perbedaan yang terjadi di antara lafadz-lafadznya dan menjelaskan tentang keghoribannya, keanehan-anehannya. Dan juga beliau memberikan peringatan terhadap ilal dan ittirabnya. Bila terjadi kerancuan, beliau jelaskan. Dan juga apa yang bisa kita istimbat atau kita ambil dari matan hadis itu. Nah, ini luar biasa sekali ya. Jadi tidak hanya menuliskan hadis, tapi juga bagaimana beliau bisa menjelaskan ikhtilaf yang terdapat pada lafadz hadis, menjelaskan keghoribannya, memberikan keterangan tentang ilah-ilahnya, tentang apa yang bisa kita istimbat atau kita ambil dari sebuah hadis, itu beliau jelaskan, luar biasa sekali. Kemudian yang ketiga, kitab beliau adalah disusun berdasarkan bab-bab fikih ya. Tentunya fikih ya, waktu itu memang banyak sekali ya kitab-kitab yang disesuai tartibnya dengan bab-bab fikih. Apalagi kitab ini yang kita ketahui tadi adalah intisaran lil madhab asy-Syafi'i. Kitab ini ingin memberikan dalil dari sunnah dalam madhab asy-Syafi'i. Kemudian yang nomor 4, mustau'aba li ahaditsil ahkam. Hadis-hadis yang beliau itu meliputi hadis-hadis hukum. Jadi tidak hanya yang bukan hukum, tetapi hampir beliau juga mengcover atau menuliskan hadis-hadis yang jenisnya adalah hadis yang berkenaan dengan hukum Islam. Dan juga beliau menyebutkan ya, apabila hadis yang disebutkan itu sahih, maka boleh kita mengamalkan dengan hadis itu. Dan beliau juga menjelaskan apabila hadis itu dhaif, maka beliau memberikan peringatan agar kita tidak mengambil daripada pendapat hadis itu ya. Kemudian yang nomor 5, tikraruhu lil hadis. Beliau mengulang daripada hadis ya. Kadang-kadang Al-Imam Al-Baihaqi ini mengulang sebuah hadis itu karena ada faidah fikhiyah, ada faidah yang bisa kita peroleh dari pengulangan itu. Atau bukan karena faidah, tetapi karena ada ulul isnad, isnadnya lebih tinggi, itu juga beliau ulang. Artinya beliau menyebutkan
hadis itu bisa berulang-ulang dikarenakan ada faidah tadi, baik dengan ada faidah fikhiyah ataupun karena untuk menunjukkan isnad yang ali. Isnad ali itu yang jumlah perawinya, silsilah perawinya lebih sedikit ya dibanding yang lain. Kemudian yang keenam, ikhtisaruhu li asma'i syuyukhi. Beliau meringkas nama-nama syekhnya. Jadi mungkin tidak disebut dengan nama panjangnya tapi ikhtisar. Kemudian yang ketujuh, isti'maluhu lil ayat al-Qur'aniyah. Beliau menggunakan ayat-ayat Quran. Jadi sebelum hadis itu disebutkan sebuah ayat, baru setelah itu disebutkan hadis-hadis atau ayat-ayat yang sesuai dengan bab pada kan disesuaikan dengan bab fikih, maka disebutkan juga ayat-ayat Al-Quran. Ini hampir sama dengan Riyadhus Shalihin ya teman-teman. Kalau baca Riyadhus Shalihin sebelum hadis itu kita baca Al-Qurannya, jadi yang sesuai dengan bab itu tapi yang berasal dari Al-Quran. Itu dalam kitab As-Sunan Al-Kabir ya, yang kita sebutkan tadi itu namanya As-Sunan Al-Kabir. Sedangkan ini adalah kitab As-Sunan Al-Kubra. Ada banyak poin ya dari manhaj beliau dalam kitab Sunan Al-Kubra ya. Yang pertama, lam yaj'al li kitabihi muqaddimah bal dakhala fi salbil maudu' mubasyarah. Beliau tidak menjadikan di kitabnya itu muqaddimah, pendahuluan, tetapi langsung masuk kepada temanya secara langsung. Nanti kita coba langsung cek ya di kitabnya. Kemudian beliau langsung menulis Kitabut Taharah, Babut Tahrir Bima'il Bahri, dan selanjutnya. Kemudian juga beliau menulis kitabnya dengan tema-tema fikhiyah seperti Kitabut Taharah dan lain-lain, sesuai dengan bab fikih. Di bawah kitab, jadi tema besarnya kitab, misalkan Kitabut Taharah. Setelah kitab beliau menulis bab ya. Jadi ada kitab, ada bab. Kitab itu kumpulan dari bab-bab. Misalkan Babut Tahrir Bima'il Bahr, Kitabul Haid. Dalam Kitabul Haid beliau menulis babu aktsaril haid. Bab tentang paling banyaknya masa haid misalkan. Kitabus Shalah, babu riwayat man rawan naha anil adzan qabla al-waqt. Dalam kitab shalah beliau menulis bab riwayat tentang larangan adzan sebelum masuknya waktu dan selanjutnya. Kemudian istaftaha bi ayatin min dzikr hakim tunasibu ma'a mawdu'atil kitab. Beliau memulai dengan menyebutkan Al-Qur'an yang sesuai dengan tema dalam kitab tersebut. Misalkan dalam dalam Kitabut Taharah beliau menulisnya Kitabut Taharah babut tathhir bima'il bahri qala ta'ala wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Jadi wa anzalna minas sama'i ma'an tahura ini Al-Qur'an pada surah Al-Furqan ayat 48. Kemudian ini yang lumayan menjadi pembeda ya. Dalam kitab ini karena memang beliau ingin membela Al-Imam Syafi'i, ingin menjadikan kitabnya hujjah bagi mazhab Syafi'i, beliau memulai kitabnya dengan menyebutkan perkataan Al-Imam Syafi'i ya. Misalkan qala Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, "Zahirul Qur'an yadullu ala anna kulla ma'in tahirin ma'ul bahri wa ghairuhu." Beliau menyebutkan perkataan Imam Syafi'i, zahirul Quran, pada ayat yang zahir dalam Al-Quran menunjukkan bahwasanya setiap air yang suci
seperti air laut dan selainnya ila akhirih. Jadi disebutkan dulu sebelum masuk maudhu itu perkataan al-Imam Syafi'i. Beliau juga dalam kitabnya ini menyebutkan qaul sahabah. Jadi bukan hanya Nabi tapi menyebutkan qaul sahabah yang kita sebut dengan athar ya. Sebagaimana contohnya perkataan Umar radhiyallahu an kana yakrahu al-iktisal bima'il musyammas. Sayyidina Umar itu memakruhkan atau tidak menyukai mandi dengan air musyammas. Air musyammas itu air yang terkena pancaran sinar matahari langsung. Kemudian beliau juga yunawwa bidzikril mutun. Beliau memperbanyak dengan menyebut matan. Misal beliau menulis matan Allahumma ghsil qalbi bima'in wa thaljin. Ya Allah, basuhlah hatiku dengan air dan salj dan salju. Kemudian disebut juga Allahumma ghsil khotoyaya. Ya Allah, bersihkanlah khotoyaya, kesalahan-kesalahanku. Kemudian juga beliau menyebutkan ta'liqat atau komentar ulama dalam masalah-masalah tertentu. Kemudian beliau juga menegaskan tentang rijal atau perawi hadis. Misalkan seperti perkataan beliau yang menukil dari Imam Syafi'i, qala Syafi'i wa fi isnadihi man la a'rifuhu. Dalam sanadnya terdapat orang yang tidak aku kenal. Jadi amanah ilmiahnya tersampaikan ya. Jadi jujur dalam menyampaikan sebuah kebenaran atau sebuah ilmu. Kemudian beliau juga memperbanyak menyebutkan hadis-hadis yang terdapat dalam Sahih Bukhari, baik Sahih Bukhari ataupun Muslim. Kemudian beliau juga berusaha untuk menulis hadis yang sahih dari hadis-hadis yang beliau terima, dan beliau menjadikan dalil dengan hadis itu. Jadi berusaha untuk menulis hadis-hadis yang sahih. Kemudian juga beliau banyak sekali meriwayatkan dari gurunya, yaitu Al-Imam Al-Hakim An-Naisaburi. Kemudian juga beliau yastadillu bi ra'yil ulama. Beliau mengambil dalil dengan perkataan ulama, seperti perkataan beliau qala syekh ila akhirih. Kemudian beliau juga menyebutkan ismu mukharrij al-hadis, orang yang menjadi mukharrij atau yang mengeluarkan hadis itu. Misalkan akhrajahu Muslim atau akhrajahu An-Nasa'i dan lain-lain. Akhrajahu Muslim an Qutaibah bin Sa'id. Itu seperti yang beliau katakan. Kadang-kadang beliau, salah satu manhajnya juga menyebutkan hadis-hadis yang mustarak, ay al-muttafiq alaiha bainal Bukhari wal Muslim. Mustarak itu maksudnya adalah yang sesuai, yang berkesesuaian antara Imam Bukhari dan Muslim, seperti hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Syaikhaini, yaitu ma rawahu al-Bukhari wa Muslim. Kemudian beliau, karena memang seorang pembela mazhab Syafi'i, banyak sekali menyebutkan qaul pendapat Imam Syafi'i yang menyalahi sebagian ulama yang lain dalam beberapa masalah hukum. Seperti perkataan beliau, waqad i'tamada Syafi'i kada mu'allalan as-sabab al-mukhalafah bi aqwali Syafi'i rahimahullah. Kemudian beliau menyebutkan ikhtilafat apabila terjadi perbedaan-perbedaan pada sanad dan matan, seperti perkataan beliau hadzal ikhtilaf tsabit bis sanadi wal matni. Itu adalah sebagian ya daripada manhaj beliau. Sebentar lagi kita akan langsung coba melihat pada kitab beliau ya, kitab beliau tentang manhaj yang sudah kita baca ini. Kita langsung praktek kepada kitab. Baik teman-teman, seperti yang saya janjikan, ini adalah kitab
Sunan Al-Kubra karya Imam Al-Baihaqi jilid pertama ya. Seperti ini ya. Insyaallah kita akan baca tabarukan pada halaman pertama dari hadisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut Taharati. Babut Tathhiri bima'il bahri. Qala Allah jalla sana'uhu wa anzalna minas sama'i ma'an tahura. Wa qala falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. An-Nisa ayat 43. Qala Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nah, kita tadi baca ini ya. Jadi beliau sebelum menulis hadis dalam kitabnya menyebutkan daripada perkataan Al-Imam Asy-Syafi'i ini. Seperti ini. Dan juga beliau menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an yang sesuai dengan bab tersebut. Di sini ayat Al-Qur'annya adalah wa anzalna minas sama'i ma'an tahura dan falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba. Qala Abu Abdullah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, zahirul Qur'an yadullu ala anna kulla ma'in tahirin ma'un bahri wa ghairuhu. Wa qad rawa fihi 'anin nabi sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam haditsu yuwafiqu zahirul Qur'an fi isnadihi man la a'rifuhu thumma dzakara al-hadits alladzi begitu ya. Jadi tadi kita baca juga bahwasanya beliau ketika menyebutkan pendapat atau kaulnya Imam Asy-Syafi'i, disebutkan juga kejujuran beliau pada sanad itu terdapat orang atau rijal hadis yang tidak saya kenali. Wa fi isnadihi man la a'rifuhu ya. Jadi benar ya. Kemudian hadis yang pertama, akhbarana Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah Al-Hafidh wa Abu Zakaria Muhammad bin Ibrahim bin Muhammad bin Yahya rahimallah qala haddatsana Abu Al-Abbas Muhammad bin Yaqub haddatsana Ar-Rabi' bin Sulaiman haddatsana Asy-Syafi'i haddatsana Malik wa akhbarana Abu Ali Al-Husain ibnu Muhammad ibnu Ali Ar-Rudhabari rahimallah fi kitab Sunan haddatsana Abu Bakrin Muhammad ibnu Bakrin ibnu Abdul Razzaq al-Ma'ruf bibni Dasah bil Basrah haddatsana Abu Dawud Sulaiman bin al-Ash'ad al-Sijistani haddatsana Abdullah bin Maslamah an Malik an Safwan bin Salim an Sa'id bin Salamah min Ali ibn al-Azraq an al-Mughirah bin Abi Burdah wa huwa min Bani Abdiddar akhbarahu annahu sami'a Abu Hurairah yaqul sa'ala rajulun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah inna narkabul bahra wa nahmilu ma'ana al-qalila minal ma'i fa in tawadda'na bihi atashna afanatawadda'u bima'il bahri faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa at-tuhur ma'uhu al-hillu maitatuhu. Ya, ini mahallus syahid matan hadisnya. Setelah kita menyebutkan sanad yang panjang tadi, mudah-mudahan kita mendapatkan barokah dari penyebutan nama-nama sholihin yang ada dalam sanad ini. Disebutkan tadi ada seseorang bertanya kepada Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Sayyidina Abu Hurairah. Dia bertanya, ya Rasulullah, inna narkabul bahr, sebenarnya kami sedang menaiki perahu di laut dan kami membawa sedikit air. Wa nahmilu ma'ana al-qalil minal ma'. Apabila kami berwudu dengan air itu maka kita menjadi haus. Apakah kita boleh berwudu dengan air laut? Maka Rasulullah SAW bersabda, huwa tuhur ma'uhu, maka air laut itu adalah tahir atau suci, airnya halal daripada mayitnya. Ikan-ikan itu kan halal tanpa disembelih. Nah, ini teman-teman, alhamdulillah kita sudah tahu bentuk kitabnya. Bisa kalian cek sendiri ya di internet dari kitab Sunan Al-Kubra karangan Al-Imam Asy-Syafi'i. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.